Di video ini kita akan mengerjakan contoh soal limit fungsi fx untuk x mendekati a. Nah, mari kita langsung ke contoh soal pertama, di mana kita perlu menentukan nilai dari limit x mendekati 0 untuk 2x ditambahkan dengan 1. Nah, bagaimanakah cara kita menentukan nilai limit fungsi tersebut? Nah, jika fungsi ini, fungsi 2x ditambahkan 1, itu kontinu pada saat x sama dengan 0. Maka kita dapat gunakan metode substitusi. Ya, kita hanya mensubstitusikan nilai x dengan 0. Caranya adalah sebagai berikut, yaitu 2 dikalikan dengan 0 ditambahkan dengan 1, di mana itu kan sama dengan 1. Maka limit x mendekati 0 untuk 2x ditambahkan 1 itu sama dengan 1. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kontinu pada saat x sama dengan 0? Mari kita gambarkan grafik dari 2x tambah 1. Nah, misalkan ini adalah bidang Cartesian, sumbu y dengan sumbu x. Lalu misalkan kita gambarkan grafik dari 2x ditambahkan dengan 1, yaitu seperti berikut. Di mana pada saat x sama dengan 0, ini adalah x ya, x sama dengan 0, nilai y itu adalah 1. Pada saat x sama dengan 1, nilai y itu adalah 3. Pada saat x sama dengan 2, nilai y itu adalah 5. Ya, 2 dikali 2 adalah 4, ditambah 1 adalah 5. Maka nilai y itu adalah 5. Yang dimaksud dengan kontinu pada saat x sama dengan 0, itu adalah pada saat x sama dengan 0, grafik tersebut tidaklah terputus. Ya, ini tidaklah terputus garis tersebut. Maka ini yang disebut dengan kontinu pada saat x sama dengan 0. Maka jika kalian perhatikan, limit x mendekati 0, artinya adalah pada saat x mendekati 0. Pada saat x mendekati 0, maka nilai dari 2x ditambahkan dengan 1, yaitu nilai dari garis ini, 2x ditambah 1, tentunya itu akan mendekati nilai 1. Maka limit x mendekati 0, 2x ditambah 1, itu adalah bernilai 1. Nah, agar kalian lebih mengerti, mari kita kerjakan soal nomor 2. Di mana limit x mendekati 3, di mana x kurang 3 dibagikan dengan 2x dikurangkan 6. Nah, berapakah nilai dari fungsi limit tersebut? Mari kita gunakan metode substitusi. Misalkan, di mana ini akan menghasilkan 3 kurang 3 adalah 0, dibagikan dengan 2 dikalikan 3 adalah 6, dikurangkan 6 itu adalah 0. Maka ini merupakan nilai tak tentu atau tidak terdefinisi. Ya, bilangan apapun jika dibagikan dengan 0 tidak akan terdefinisi. Maka kita bisa sebutkan bahwa fungsi dari x kurang 3 dibagikan dengan 2x kurang 6 tidak kontinu. Tidak kontinu pada x sama dengan 3. Nah, jika fungsi tersebut tidak kontinu, maka mari kita gunakan metode pemfaktoran ya. Metode pemfaktoran. Caranya adalah sebagai berikut, yaitu limit x mendekati 3, di mana x kurang 3 dibagikan dengan, di sini mari kita faktorkan 2 dari 2x dikurangkan 6. Maka ini akan menghasilkan 2 dikalikan dengan x kurang 3. Ya, 2x kurang 6 itu akan sama dengan 2 dikalikan dengan x kurang 6. Nah, kita faktorkan nilai 2. Nah, setelah itu kita dapat mencoret x kurang 3 dibagikan dengan x kurang 3. Ya, kita dapat mencoret x kurang 3 dengan x kurang 3. Nah, maka kalian akan menghasilkan nilai 1/2. Ya, kalian akan mendapatkan nilai setengah. Nah, jika kita gambarkan grafik dari x kurang 3 dibagikan dengan 2x kurang 6, maka kalian akan menemukan grafik seperti berikut. Ya, kalian akan menemukan grafik seperti berikut. Misalkan ini adalah sumbu y, ini adalah sumbu x. Lalu di sini adalah grafik x kurang 3 dibagikan dengan 2x kurang 6. Di mana nilai di sini adalah setengah. Lalu di sini adalah x sama dengan 1, x sama dengan 2. Lalu pada saat x sama dengan 3, grafik tersebut bernilai tak terdefinisi atau tak tentu. Maka jika kalian perhatikan, grafik tersebut tidak akan kontinu pada saat x sama dengan
3, ya, tidak kontinu pada saat X sama dengan 3. Maka kita tidak dapat menggunakan metode substitusi, melainkan kita akan menggunakan metode pemfaktoran, lalu kita coret X kurang 3 dengan X kurang 3. Ya, kita coret faktornya yang membuat 0 untuk penyebutnya. Dimana jika kalian perhatikan pada saat X mendekati 3, maka nilai dari fungsi X kurang 3 dibagikan dengan 2X kurang 6, itu akan mendekati nilai setengah, ya, tentunya akan mendekati nilai setengah. Nah, semoga kalian mengerti konsep dari limit. Mari kita kerjakan soal selanjutnya. Yaitu mari kita tentukan limit X mendekati negatif 1 dari X pangkat 3 dikurangkan dengan 4X dibagikan dengan 2X pangkat 4 ditambahkan dengan 5X. Nah, maka mari kita kerjakan. Langkah pertama adalah mari kita tentukan apakah fungsi ini kontinu pada saat X mendekati negatif 1. Maka ini adalah negatif 1 dipangkatkan dengan 3, itu adalah negatif 1. Dikurangkan dengan 4 dikalikan dengan negatif 1 adalah positif 4. Ya, negatif 4 dikalikan dengan negatif 1 adalah positif 4. Lalu kita bagikan dengan negatif 1 dipangkatkan dengan 4, itu adalah bernilai positif. 1 dikalikan 2 adalah 2. Ditambahkan dengan 5 dikalikan dengan negatif 1, di mana itu adalah negatif 5. Maka 2 dikurangkan dengan 5. Maka ini akan menghasilkan 3 dibagikan dengan negatif 3, di mana itu akan menghasilkan negatif 1. Artinya adalah fungsi X pangkat 3 dikurangkan dengan 4X dibagikan dengan 2X pangkat 4 ditambahkan 5X itu kontinu pada saat X sama dengan negatif 1. Maka kita bisa langsung menggunakan metode substitusi, di mana nilai limit tersebut adalah negatif 1. Nah, semoga kalian mengerti. Mari kita kerjakan soal selanjutnya. Ya, kita perlu mengerjakan banyak soal agar kalian lebih mengerti konsep limit. Nah, di mana kita perlu menentukan limit X mendekati negatif 1, di mana fungsinya adalah 1 per X pangkat 3 ditambahkan dengan 1 dikalikan dengan X per 2 dikurangkan dengan 2 per X kurang 3. Nah, maka mari kita lihat apakah pada saat X sama dengan negatif 1, fungsi ini kontinu. 1 dibagikan dengan negatif 1 dipangkat dengan 3 adalah negatif 1 ditambahkan dengan 1, itu akan menghasilkan 1 dibagikan dengan 0. 1 dibagikan dengan 0, lalu kita kalikan dengan nilai tersebut, yaitu X per 2 dikurangkan dengan 2 per X kurang 3. Nah, nilai apapun di sini, jika kita kalikan dengan 1 dibagikan dengan 0, maka kalian akan menghasilkan nilai yang tidak terdefinisi. Ya, karena 1 dibagikan 0 itu tidak akan terdefinisi. Maka kita artinya adalah fungsi ini tidaklah kontinu pada saat X sama dengan negatif 1. Maka mari kita kerjakan soal tersebut dengan pemfaktoran ataupun mencoret pembuat nolnya untuk pembaginya. Ya, kita perlu mencoret pembuat 0 untuk pembaginya. Nah, maka mari kita kerjakan. Caranya adalah sebagai berikut. Limit X mendekati negatif 1 untuk 1 per X pangkat 3 ditambahkan 1. Lalu mari kita kurangkan kedua buah pecahan ini. Caranya adalah kita perlu mensamakan penyebutnya. Nah, maka mari kita kalikan X per 2 dengan X kurang 3. Maka ini akan menghasilkan X dikalikan dengan X kurang 3 itu akan menghasilkan X kuadrat dikurangkan dengan 3X dibagikan dengan 2 dikalikan dengan X kurang 3 itu akan menghasilkan 2X dikurangkan dengan 6. Lalu sekarang mari kita kalikan X kurang 3 2 per X kurang 3 dengan 2, ya, agar penyebutnya sama. Maka negatif 2 dikalikan dengan 2 itu akan menjadi negatif 4. Lalu untuk penyebutnya itu akan menjadi 2X kurang 6. Lalu di sini akan sama dengan, nah sekarang mari kita faktorkan X kuadrat dikurangkan dengan 3X dikurangkan dengan 4. Mari kita faktorkan. Di mana ini akan tetap sama, ya, limit X mendekati negatif 1. Di mana kita perlu mencari dua buah bilangan yang jika kita kalikan akan menghasilkan negatif 4. Jika kita jumlahkan akan menghasilkan negatif 3.
di mana ini akan menghasilkan berapa? Negatif 3, bukannya negatif 4 dikalikan dengan 1. Di mana jika kalian kalikan akan menghasilkan, ini adalah positif 1 ya. Jika kalian kalikan akan menghasilkan negatif 4, jika kalian jumlahkan adalah negatif 3. Maka pemfaktoran dari x kuadrat dikurangkan dengan 3x dikurangkan dengan 4, itu adalah x kurang 4 dikalikan dengan x tambah 1. Lalu kita bagikan dengan x pangkat 3 ditambahkan dengan 1 dikalikan dengan 2x kurang 6. Mari kita faktorkan 2. Di mana ini akan menghasilkan x kurang 3 dikalikan dengan 2. Ya, kita faktorkan, ini adalah sebagai berikut. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita mencoret pembuat nolnya? Di mana itu adalah x pangkat 3 ditambahkan dengan 1. Masih belum bisa ya. Maka mari kita kalikan x pangkat 3 ditambahkan 1 dengan x kurang 3. Di mana mari kita jangan faktorkan 2-nya dahulu. Mari kita tuliskan 2x kurang 6. Di mana ini adalah 2x kurang 6. Mari kita kalikan silang. Di mana itu akan menghasilkan limit x mendekati negatif 1 dari x kurang 4 dikalikan dengan x tambah 1. Lalu kita bagikan dengan, mari kita kalikan silang, x pangkat 3 dikalikan dengan 2x, itu akan menjadi 2x pangkat 4. X pangkat 3 dikalikan dengan negatif 6, itulah negatif 6x pangkat 3. Lalu 1 dikalikan dengan 2x, itu akan menjadi ditambahkan dengan 2x. 1 dikalikan dengan negatif 6 adalah negatif 6. Nah, sekarang mari kita bagikan suku banyak ini dengan x kurang 4 ataupun x tambah 1. Nah, di manakah yang akan dihabis dibagi? Atau mari kita faktorkan 2x pangkat 4 dikurangkan dengan 6x pangkat 3 ditambahkan dengan 2x dikurangkan 6. Di mana ini adalah suku banyak ya. Cara untuk memfaktorkan suku banyak adalah dengan cara Horner tentunya ya, dengan cara Horner yang telah kita pelajari di suku banyak, di bab suku banyak. Nah, untuk mencari faktornya maka 6 negatif 6 itu merupakan faktor dari positif negatif 1, positif negatif 2, positif negatif 3 ataupun positif negatif 6. Ataupun negatif 6 itu akan habis dibagi oleh 1, 2, 3, ataupun 6. Nah, tentu saja kemungkinan terbesar itu adalah x tambah 1. Ya, faktornya kemungkinan besar adalah x tambah 1. Di mana pembuat 0 dari x tambah 1 itu adalah x sama dengan negatif 1. Lalu kita bagikan dengan suku banyak 2x pangkat 4 dikurangkan 6x pangkat 3 ditambahkan 2x dikurangkan 6. Maka ini adalah 2. Koefisien untuk x pangkat 3 itu adalah negatif 6. Koefisien untuk x pangkat 2 adalah 0. Untuk x pangkat 1 adalah 2. Dan yang terakhir adalah negatif 6. Mari kita lihat apakah habis dibagi oleh x tambah 1. Jika habis dibagi oleh x tambah 1, maka x tambah 1 itu merupakan faktor dari suku banyak yang di bawah ini. Maka mari kita kerjakan. Ini adalah 2 dikalikan dengan negatif 1 adalah negatif 2. Dijumlahkan ini adalah negatif 8. Dikalikan itu akan menghasilkan positif 8, dijumlahkan adalah 8, dikalikan adalah negatif 8, dijumlahkan adalah negatif 6, dikalikan adalah 6. Negatif 6 ditambahkan 6 adalah 0. Artinya adalah x tambah 1 itu merupakan faktor dari suku banyak 2x pangkat 4 dikurangkan dengan 6x pangkat 3 ditambahkan dengan 2x dikurangkan 6. Nah, maka mari kita tuliskan suku banyak tersebut. Mari kita hapuskan dahulu. Maka ini akan sama dengan limit x sama dengan x mendekati 1, negatif 1 maksud saya, dari, mari kita tuliskan pembilangnya yaitu x kurang 4 dikalikan dengan x tambah 1. Lalu kita bagikan dengan, di mana hasil pembagian dari suku banyak ini terhadap x tambah 1 itu adalah 2 x pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, dan pangkat 0 ya. Maka ini adalah x pangkat 3. Lalu kita kurangkan dengan 8x pangkat 2 ditambahkan dengan 8x dikurangkan 6. Lalu kita kalikan dengan pembaginya. Di mana pembaginya itu adalah x tambah 1. Nah, ini adalah pemfaktoran dari 2x pangkat 4 dikurangkan 6x pangkat 3 ditambahkan 2x dikurangkan 6. Nah, dengan demikian kita telah dapat mencoret
X tambah 1 dengan X tambah 1. Nah, setelah kita coret, mari kita cari apakah fungsi ini telah kontinu pada saat X sama dengan negatif 1. Ya, pada saat X sama dengan negatif 1. Di mana itu akan sama dengan, mari kita substitusikan, negatif 1 dikurangkan dengan 4 dibagikan dengan 2 dikalikan dengan negatif 1 dipangkat 3 adalah negatif 2. Lalu kita kurangkan dengan 8 dikalikan dengan 1, yaitu adalah 8. Ditambahkan dengan 8 dikalikan dengan negatif 1 adalah dikurangkan dengan 8, dikurangkan dengan 6. Nah, di mana ini akan menghasilkan negatif 5 per, ini adalah negatif 16. Lalu negatif 16 dikurangkan dengan 2, negatif 18. Dikurangkan dengan 6, itu adalah negatif 24. Maka ini akan sama dengan 5 per 24. Nah, maka kita telah temukan limit dari 1 per X pangkat 3 ditambahkan 1 dikalikan dengan X per 2 dikurangkan dengan 2X kurang 3. Nah, semoga kalian mengerti. Di video selanjutnya kita akan mengerjakan beberapa contoh soal lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.